Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kris Dewindia Wincehumune dengan NPM 0437251108. Saya dari program studi agribisnis di kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan 5 fungsi manajemen dalam usaha keripik nangka organik. Nah, di dalam 5 fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu perencanaan. Pada tahap ini, kita akan menetapkan apa saja yang dibutuhkan untuk produksi, mulai dari penentuan bahan baku berupa buah nangka organik dan minyak kelapa organik, serta standar kualitas yang harus dipenuhi. Selain itu juga, kita akan menentukan kebutuhan alat dan mesin seperti vacuum frying dan freezer. Setelah itu kita akan menentukan juga penataan ruang atau layout produksi yang menjadi bagian penting dari perencanaan karena pengaturan ruangan yang baik akan membantu proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang matang, usaha dapat menghadapi proses produksi dengan lebih terarah dan terstruktur. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pada tahap ini, usaha akan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing pekerja. Nah, setelah itu kita akan menyusun struktur kerja yang dibentuk agar setiap bagian dapat fokus pada tugasnya masing-masing seperti bagian logistik, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian teknik. Pada bagian produksi sendiri ada supervisor. Di bagian gudang, serta bagian pengecekan kualitas atau QA. Nah, dari pembagian kerja ini itu akan menimbulkan dampak positif yang tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dan target usaha dapat tercapai. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan dilakukan agar seluruh pekerja menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan standar yang sudah ditetapkan. Proses produksi berlangsung secara berurutan, mulai dari penerimaan bahan baku, penimbangan, pengupasan, pemotongan, sehingga pada pembekuan pada suhu minus 15 derajat Celcius. Kemudian, proses penggorengan menggunakan vacuum frying. Setelah itu akan dilakukan penirisan minyak, penyortiran kualitas, dan pengemasan. Pada tahap pengarahan ini, pekerja akan dibimbing, diawasi, dan dimotivasi agar setiap tahapan berlangsung dengan baik dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya fungsi keempat. Nah, fungsi keempat ini adalah pengkoordinasian. Koordinasi diperlukan agar semua bagian usaha bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung. Koordinasi biasanya dilakukan melalui evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi itu ada evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan evaluasi tahunan. Di evaluasi mingguan itu bertujuan untuk menyamakan target antar bagian, dan selanjutnya evaluasi bulanan. Di evaluasi bulanan itu akan membahas kendala atau capaian kinerja. Nah, sedangkan evaluasi tahunan akan membahas arah pengembangan dan strategi jangka panjang. Melalui koordinasi yang baik, setiap masalah bisa dibahas secara bersama-sama dan diselesaikan tanpa menghambat proses produksi. Terakhir, fungsi kelima, yang dimana itu adalah pengawasan. Pengawasan akan dilakukan sejak bahan baku diterima sampai produk selesai dikemas dan siap untuk dipasarkan. Hal-hal yang diawasi antara lain kondisi bahan baku, suhu proses pembekuan dan vacuum frying, kebersihan alat, kualitas kemasan, serta akhir produk. Tujuan pengawasan ini untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan produk yang dihasilkan tetap sesuai standar kualitas yang ditetapkan sehingga konsumen menerima produk terbaik. Dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sangat penting untuk mendukung kelancaran produksi keripik nangka organik. Dengan penerapan manajemen yang baik, usaha dapat berjalan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan mampu menghasilkan produk berkualitas yang sesuai dengan
target pasar. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan saya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan siapa-siapa saja.